Tentang bagaimana kita belajar tentang kerucut. Jadi Bapak berikan inilah kerucut ya. Jadi kerucut kalau kita lihatnya seperti ini, dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali yang bentuknya seperti ini ya. Nah, topi ulang tahun ada yang bentuk seperti ini. Kemudian tumpeng bentuknya seperti ini. Dan kita orang Hindu, orang Bali itu banyak sekali menggunakan simbol-simbol seperti kerucut ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita lihat kerucut ini, bahwa kerucut itu dia adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh alasnya berbentuk lingkaran dan selimutnya berbentuk bidang lengkung. Jadi kalau di dalam buku itu dikatakan bahwa ini tabung yang diciutkan membentuk puncaknya dan menjadi sebuah titik. Nah, boleh juga. Jadi yang jelas apapun yang kalian sampaikan, yang penting inilah kerucut. Memiliki dua sisi, sisi alas dan selimut. Alasnya berbentuk lingkaran dan selimutnya berbentuk bidang lengkung. Nah, bagaimanakah kita menghitung selimut tabung, selimut kerucut? Untuk menghitung selimut kerucut, maka ini kerucutnya sama seperti tabung tadi, kita potong dia. Nah, setelah kita potong, kita buka. Seperti kalau dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali kita sudah pernah nikmati itu kojong apem ya. Apem itu kita buka, dibuka kulitnya seperti itu. Apemnya yang di tengah itu seperti ini. Ya. Bagaimana kita ngitung? Nah, mestinya kalau kita belajar dalam kehidupan sehari-hari, kita belajar biasa, Pak, turunkan bagaimana rumus menghitung selimutnya. Nah, sekarang Bapak secara ringkas saja sampaikan, yang jelas nanti supaya kalian itu bagaimana cara ngitung dua sisi kerucut supaya bisa. Nah, mohon diperhatikan. Nah, kalau kerucut itu bagian-bagian kerucut ada istilah-istilah komponen-komponen kerucut, yaitu ada T, ini adalah tingginya kerucut dengan T puncak kerucut. Kemudian ada sisi miringnya. Sisi miringnya inilah yang disebut dengan garis pelukis. Semestinya tidak ada garis di sana. Tetapi kalau tidak ada garis, tidak akan bisa kita bayangkan itu kerucut. Oleh karena itu, garis yang kita buat itu namanya garis pelukis. Antara garis pelukis, kemudian tinggi, kemudian jari-jari membentuk dia itu teorema Pythagoras. Jadi sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Jadi berlaku S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Jadi, kenapa kita harus tahu hubungan antara R, T, dan S? Karena nanti bisa saja untuk menghitung luas sisi, tinggi kerucut diketahui, jari-jari kerucut diketahui disuruh luas sisinya. Maka kita harus cari S dulu, karena di luas sisi itu ada P, F, S. Bisa juga nanti garis pelukisnya diketahui, jari-jari diketahui.
tetapi kita disuruh mencari volume. Sedangkan untuk mencari volume kita perlu T, maka kita cari T dengan mencari lewat S dan R. Oleh karena itu hubungannya harus diketahui. Jadi membentuk teorema Pythagoras. Jadi sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi sikunya. Jadi di sini berlaku S kuadrat sama dengan T R kuadrat ditambah T kuadrat. Itu hubungannya. Nah, setelah kerucut itu dipotong, maka akan terbentuk seperti ini. Bidang lengkungnya nanti kita buka, berbentuklah dia juring lingkaran dengan jari-jari S. S itu sepanjang garis lukis. Sedangkan dari sini sampai ke sini ini berbentuk sebuah keliling lingkaran dengan jari-jari R. Jadi 2πr. Ya. Sehingga dengan membayangkan ini adalah selimut, kalau kita buat lingkaran besar seperti ini, itu tiada lain adalah untuk mendapatkan luas selimut ini, itu dia itu berbentuk juring dari lingkaran yang besar seperti ini. Setelah kita turunkan, maka luas selimut ini itu kita dapatkan dari panjang busur dibagi keliling lingkaran besar dengan jari-jari S, itu sama dengan luas juring dibagi luas lingkaran yang besar. Itu mestinya. Dan itu harus kita turunkan mestinya rumusnya. Tetapi seperti apa yang Bapak katakan tadi, Bapak hanya sampaikan secara umum aja, nanti kesimpulannya supaya kalian itu bisa ngitung bagaimana rumus luas selimut kerucut. Jadi dari perhitungan tadi, panjang busur 2πr per keliling lingkaran dibagi luas juring sama dengan luas juring per luas lingkaran besar, maka didapatlah luas selimut tabung dengan luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut itu adalah PRS, luas selimutnya. Jadi kita turunkan dari perbandingan panjang busur dengan keliling lingkaran besar dan luas selimut yang berupa juring di sini dengan luas lingkaran besar. Jadi rumusnya PRS. Sedangkan di bawahnya alas kerucut berbentuk lingkaran seperti tadi ditabung, bahwa lingkaran itu luasnya adalah πr. Jadi kalau kita gabung ini selimutnya, luas selimut ditambah luas alas, atau luas alas ditambah luas selimut, jadi luas alasnya πr kuadrat, selimutnya PRS, maka luas sisi kerucut yaitu PR kurung R tambah S. Jadi PR kuadrat ditambah PRS disingkat PR kurung R tambah S. Inilah yang disebut dengan rumus membentuk distributif kiri. Kalau ini dikalikan PR kali R, PR kuadrat, PR kali S, PRS. Kalau di dalam aljabar itu namanya memfaktorkan. Jadi bentuk penjumlahan diubah menjadi bentuk pemfaktoran. Nah, itulah luas sisi kerucut. Jadi luas sisi kerucut itu rumusnya adalah PR kurung R tambah S. Nah, sekarang bagaimanakah volume kerucut? Kalau kita berbicara volume, tadi dah Bapak katakan bahwa luas alas kali tinggi, semua berawal dari situ. Nah, sekarang kerucut, kalau tadi itu tabung adalah prisma yang alasnya lingkaran, sedangkan di sini kerucut adalah limas yang alasnya lingkaran. Ini namanya limas. Limas yang alasnya lingkaran. Nah, dalam belajar pada kelas 8 kita tentang limas, sudah dijelaskan bahwa bagaimana kita menurunkan rumus volume limas.
di mana datangnya sepertiga. Jadi kalau Bapak mengajarkan kesimpulan, oh yang berisi lanying-lanying itu volumenya berisi sepertiga. Oh, apa yang berisi lanying atau yang runcing bahasa Indonesianya? Oh kerucut, oh 5, semua bersih sepertiga. Datangnya sepertiga itu diturunkan dari bahwa limas adalah 1/6 kubus yang sisinya 2A, itu yang di kelas 8. Nah itu udah silahkan dibaca-baca lagi. Nah sekarang karena volume limas itu adalah 1/3 luas alas kali tinggi, maka otomatis volume kerucut, karena kerucut adalah limas yang alasnya lingkaran, maka sama juga volume sama 1/3 luas alas kali tinggi. Tapi karena alasnya berupa lingkaran, maka volumenya sama dengan 1/3 luas lingkaran kali tinggi. Luas lingkaran gimana rumusnya? PR kuadrat, sehingga menjadilah volume sama dengan 1/3 PR kuadrat T, artinya 1/3 luas lingkaran PR kuadrat, T nya tinggi, sehingga disingkat P volume sama dengan 1/3 PR kuadrat T. Nah disinilah kalian tuh harus bagaimana cara kalian tuh mengingat rumus, karena rumus itu adalah senjata untuk menyelesaikan masalah. Jadi misalnya suatu soal ada sebuah nasi tumpeng, jari-jarinya diketahui 14, tinggi nasi tumpeng 30 cm. Berapa sesungguhnya volume nasi tumpeng? Berapa luas nasi tumpeng tersebut? Untuk menghitungnya itu kalian tuh harus ingat bagaimana cara menghitung rumus luas, bagaimana cara menghitung volume. Oleh karena itu pahami, kenali apa yang dimaksud. Jadi jangan sampai nanti ditanya kerucut, bayangan kalian itu tabung. Makanya kalian pahami yang mana tabung, mana kerucut, dan nanti Bapak akan jelaskan yang mana bola. Nah itu. Baik anak-anak, mari kita sekarang menghitung luas kerucut. Nah di gambar di sana diperlihatkan bahwa kerucut dengan diameter 16 dan tingginya 15 cm. Nah disuruh mencari luas sisinya. Nah di dalam rumus luas sisi L sama dengan PR kurung R tambah S. Nah sementara di sini diketahui tinggi, sedangkan yang dipakai dalam rumus adalah garis pelukis S, maka seperti apa yang Bapak jelaskan, kita harus cari dulu garis pelukisnya dengan menggunakan teorema Pitagoras. Jadi di sini kita masukkan jari-jarinya 8, masukkan tingginya 15, sehingga didapat S sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat, yaitu dapat 17. Nah setelah kita dapat S 17, maka masukkan ke dalam rumus L sama dengan PR kurung R tambah S, ganti R-nya dengan 8, S-nya diganti dengan 17, substitusi sehingga dapatlah luas sisinya adalah 200 pi. Jadi luas permukaan kerucut pada gambar di samping itu adalah 200 pi cm3. Baik, sekarang kita akan menghitung jari-jari kerucut jika diketahui luasnya. Nah, pada gambar kerucut di samping, luasnya diketahui 90 pi meter persegi dan garis pelukisnya 13 meter. Nah, kita substitusikan ke rumus L sama dengan PR kurung R tambah S. L-nya diganti dengan 90 pi, S-nya diganti dengan 13. Akhirnya didapat 90 sama dengan R kurung R ditambah 13. Nah, kita lihat tabelnya. Untuk mendapatkan 90 itu didapatkan 5 kali 18. Jadi R-nya didapat 5. Karena apa? Karena kalau R-nya diganti dengan 5, maka didapat 90 sama dengan 5 kurung 5 tambah 13. Jadi 5 kali 18. Jadi jari-jari daripada kerucut di samping itu adalah 5 meter.
Baik anak-anak, sekarang bagaimana kita menghitung volume kerucut. Nah, di sini di gambar di samping diketahui diameter kerucutnya 24 cm, sedangkan garis pelukisnya 20 cm. Sementara kita tahu bahwa dalam volume kerucut itu ada tinggi. Nah, oleh karena itu kita cari dulu tingginya dengan teorema Pitagoras, yaitu akar 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat sama dengan akar 400 dikurangi 144 sehingga akar 256 dapat 16. Nah, setelah dapat tingginya baru kita mencari volumenya, yaitu P sama dengan sepertiga PR kuadrat T. Nah, di sini dalam tulisan ditulis rumus luas permukaan tabung. Sebenarnya itu tiada lain adalah rumus volume kerucut. Ini Bapak informasikan, itu tulisannya salah. Nah, sehingga didapat gantilah jari-jarinya dengan 12 dan tingginya diganti dengan 16, sehingga didapat sepertiga kali pi kali 12 kuadrat kali 16 dapatlah 768 pi. Jadi volumenya adalah 768 pi meter kubik. Nah, sekarang Bapak akan ajarkan bagaimana menghitung tinggi kerucut jika diketahui luas kerucutnya. Nah, pada gambar di samping, di sana diketahui luasnya adalah 300 desimeter persegi dan jari-jarinya adalah 12 desimeter. Nah, kita masukkan ke dalam rumus luas permukaan kerucut, yaitu L sama dengan PR kurung S tambah S. Substitusi L dan S, artinya ganti L-nya dengan 300 pi dan R-nya diganti dengan 12, sehingga didapat 25 sama dengan 12 ditambah S. Kenapa dapat 25? Karena sama-sama ruas kiri dan ruas kanan dibagi 12 pi, sehingga didapat 13 sama dengan S. Karena yang ditanya adalah T, maka masukkanlah ke dalam rumus teorema Pitagoras. Jadi T sama dengan akar S kuadrat dikurangi R kuadrat, didapat akar 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat sama dengan akar 25. Itu dapat nilai 5. Jadi diperoleh tingginya sama dengan 5. Sehingga tinggi kerucut adalah 5 desimeter. Sekarang kita akan menghitung jari-jari kerucut jika diketahui volume. Kalau tadi kita menghitung jari-jari kerucut jika diketahui luas, sekarang jari-jari kerucut jika diketahui volume. Nah, diketahui kerucut di samping itu adalah volumenya 196 pi meter kubik, kemudian tingginya 12 cm. Hitunglah jari-jarinya. Nah, kita tahu volume kerucut adalah sepertiga PR kuadrat T. Kemudian substitusikan atau ganti volumenya P itu dengan 196 pi dan tingginya diganti dengan 12, sehingga didapat 196 pi sama dengan 4 pi R kuadrat, sehingga sama-sama dibagi 4 pi maka didapat 49 sama dengan R kuadrat. Jadi R sama dengan 7. Jadi jari-jari kerucut di samping itu adalah 7 meter. Nah, agar anak-anak nanti lebih memahami lagi apa yang Bapak jelaskan pada contoh-contoh soal ini, maka anak-anak baca buku paket halaman 290 sampai 292. Jadi mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa memahami apa yang Bapak jelaskan, dan nanti setelah selesai mendengarkan video, silakan anak-anak kerjakan soal-soal yang Bapak berikan. Bapak akhiri dengan pramusanti Om Santi 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 Om. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dari rumah.